Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anjeli Putri An.Luruha, NIM 20301019. Di sini saya akan dari kelompok 4 akan mereview makalah dengan judul Gugatan Cerai disertai gugatan nafkah idah, mut'ah, dan nafkah anak. Yang pertama yakni gugatan cerai. Perceraian kerap kali terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni yang pertama adalah cerai talak dan yang kedua adalah cerai gugat. Yang pertama yakni cerai talak. Cerai talak didefinisikan dalam pasal 114 KHI bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Yang kedua yakni cerai gugat. Didefinisikan dalam pasal 132 ayat 2 yang berbunyi, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman yang tanpa izin suami. Dengan adanya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan di pengadilan agama memiliki konsekuensi masing-masing, khususnya sebagaimana judul yang menjadi pokok bahasan mengenai tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian. Telah diketahui bersama bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqasid asy-syariah, maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah, karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya, dikaitkan dengan daruriyat al-khamsah atau 5 masalah pokok. Jiwa merupakan salah satu dari daruriyat al-khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum, bahkan sebelum adanya perubahan dengan syariat nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai dengan mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi seorang perempuan. Bagi seorang perempuan setelah menikah maka kepengurusannya itu beralih kepada suami. Dan setelah terjadinya perceraian, semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah. Tentunya dalam hal ini, para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, hasil pleno Kamar Agama pada poin 2 menyebutkan bahwa nafkah madiyah, idah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA nomor 7 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi, hakim dalam menetapkan nafkah madiyah, nafkah idah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatuhan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dalam fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak. Guna mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 hasil pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madiyah, nafkah idah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nuyus, yaitu gugatan nafkah idah dan mut'ah pada gugat cerai. Menurut ketentuan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa gugatan perceraian terbagi atas cerai talak dan cerai gugat. Untuk membedakannya dapat dilihat dari inisiatif antara suami atau istri yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama. Apabila inisiatif tersebut berasal dari suami, maka disebut cerai talak, dan kedudukan suami adalah sebagai pemohon, sedangkan kedudukan istri sebagai termohon.
Sebaliknya, apabila inisiatif tersebut berasal dari istri, maka disebut cerai gugat dan kedudukan istri adalah sebagai penggugat, sedangkan suami adalah sebagai tergugat. Dalam perkara cerai gugat dapat dibebankan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada pihak suami, namun diharuskan sudah memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Poin penting dalam kebijakan yang dikeluarkan tersebut salah satunya adalah pihak istri sebagai penggugat dalam perkara cerai gugat dapat mengajukan tuntutan akibat perceraian yang mencangkup nafkah iddah dan mut'ah yang mana sudah terdapat dalam belangko gugatan yang wajib disediakan. Namun, hal tersebut dapat menuai kontroversi karena tidak adanya dasar hukum bagi penggugat dalam perkara cerai gugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut'ah. Menurut pasal 119 ayat 2 huruf C dan pasal 149 huruf B kompilasi hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama dalam perkara cerai gugat termasuk talak bain sugro dan istri yang dijatuhi talak bain sugro dan tidak dalam keadaan atau dalam kondisi hamil maka tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Sedangkan nafkah mut'ah hanya menjadi kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap istri yang telah dicampuri, belum ditetapkan mahar, dan dianjurkan bagi suami yang menjatuhkan talak tanpa syarat, maka tidak ada dasar hukum bagi penggugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat. Walaupun dalam KHI tidak ada ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut'ah, berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang terkait dengan mut'ah terdapat jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa sekalipun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugro, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak suami diwajibkan membayar mut'ah kepada istrinya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembebanan kewajiban nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada pihak suami dalam perkara cerai gugat untuk mewujudkan keadilan dapat diberikan dalam hal istri tidak nuyus berdasarkan argumentasi hukum bahwa istri tetap wajib menyelesaikan masa iddah meski tidak dapat rujuk atau talak bain sugro yang dijatuhkan oleh pengadilan agama dalam cerai gugat, dan harus melakukan akad nikah baru apabila ingin kembali hidup bersama dengan mantan suami, dan istri mengajukan cerai karena kesalahan dari pihak suami. Oleh karena itu, tidak setiap perkara cerai gugat dapat dibebankan kewajiban nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada pihak suami, namun harus memenuhi kondisi-kondisi di atas untuk dapat mewujudkan keadilan dan tidak semata-mata memberikan keistimewaan kepada perempuan, yang justru akan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan persamaan di hadapan hukum dalam penegakan hukum. Selanjutnya yaitu gugatan nafkah anak. Pasca perceraian karena orang tua telah berpisah, pada umumnya anak hanya tinggal dengan salah satu dari mereka. Apakah dengan ayahnya atau dengan ibunya? Dalam hal ini ada hak anak yang berkurang, paling tampak misalnya hak atas pengasuhan yang layak. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41B menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Masalahnya adalah meski nafkah anak sudah ditetapkan dalam putusan hakim, kadang itu tidak berjalan dengan optimal. Misalnya ketika hak anak dijalankan pada ibunya dan juga telah ditetapkan nafkah anak pada anak melalui ibunya, dalam pelaksanaannya itu hanya berjalan untuk bulan pertama, kecuali jika si ayah punya kesadaran yang cukup akan tanggung jawabnya dan kewajibannya. Untuk nafkah anak bulan pertama bisa terlaksana karena pelaksanaan nafkah anak itu dilakukan di hadapan hakim, bersamaan dengan pelaksanaan hak-hak istri yang ditetapkan melalui putusan yang harus diserahkan sejenak sebelum ikrar talak dilaksanakan.
Untuk bulan berikutnya, memerlukan kesadaran yang cukup dari ayah jika tidak dilaksanakan, nafkah anak yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan itu memang bisa dimohonkan eksekusi. Namun masalahnya adalah biaya yang dikeluarkan mungkin tidak sebanding dengan nilai yang dimohonkan eksekusi atau bahkan biaya eksekusi lebih tinggi. Misalnya, jika nafkah anak ditetapkan minimal sejumlah 2 juta rupiah, setiap bulan untuk satu anak ini jumlah yang sangat kecil. Ketika bulan kedua tidak dijalankan, siapa saja akan berpikir dua kali untuk mengajukan upaya eksekusi senilai itu. Mungkin setelah 2 atau 3 tahun tidak terlaksana baru sebanding untuk diajukan upaya eksekusi. Jika duduk masalahnya demikian, artinya juga ada masalah. Karena dengan demikian hak anak yang dalam hal ini adalah nafkah harus tertunda selama 2 atau 3 tahun, padahal keadilan yang tertunda adalah bentuk lain dari ketidakadilan. Baik, demikian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.